Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan untuk itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada para istri-istri Nabi, para keturunan Nabi, para sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah, ajaran-ajaran Nabi sampai yaumil akhir. Kemudian marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amal soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah, dan kita jauhi apa-apa yang Allah larang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya menurut pendapat para ulama, syafaat yang akan diberikan Allah melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 6 jenis. Yang pertama, syafaat yang besar, yaitu asy-syafa'atul kubra. Disebut besar karena hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat melakukannya nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi dan seluruh rasul selain beliau tak mampu melakukannya. Ini terjadi ketika umat manusia menjelang yaumul hisab, yaitu hari penimbangan amal ibadah di dalam pengadilan nanti di hari akhir. Keadaan padang mahsyar yang sangat memberatkan manusia. Tiap orang lantas mendatangi nabi-nabinya. Mereka mendatangi nabi-nabi mereka, namun tiap nabi itu menolak, sehingga sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kemudian yang kedua, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang beriman, yakni mereka yang calon penghuni surga. Dengan syafaat itu mereka akan dimudahkan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah diungkapkan dalam suatu hadis yang sahih dan panjang yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang beriman tetapi dia melakukan maksiat saat dia hidup di dunia. Mereka menurut hisab pantas dimasukkan ke dalam neraka. Menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala mereka pantas sekali untuk masuk neraka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memohonkan syafaat, memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga zat yang Maha Pengampun yaitu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian yang keempat yaitu adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperuntukkan bagi penduduk neraka yang semasa hidupnya mengakui, memegang teguh la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka itu masuk neraka lantaran dosa-dosa mereka selama di dunia. Kemudian yang kelima, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para penghuni surga. Dengan memohonkan syafaat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, penduduk itu akan meningkat derajatnya di dalam surga. Dia masuk surga, tapi gara-gara syafaat Rasulullah lebih ditingkatkan lagi surganya. Siapa saja kaum muslimin yang dapat menerima keberuntungan ini, yaitu adalah mereka yang hidupnya dilalui secara ikhlas, hanya menyembah Allah saja dan memohon perlindungan kepada Allah saja. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Kata Allah, peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat, pemberi pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertakwa, agar mereka taat kepada Allah, agar mereka takut kepada Allah. Kemudian kaum muslimin, yang keenam yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk anggota keluarganya yang meninggal dalam keadaan selain Islam. Sebagai contoh, Abu Talib, dia adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan penuh kasih sayang terus dia melindungi Nabi dan merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia meninggal di dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrikin, dalam keadaan agama nenek moyang. Dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azab yang dia timpakan, azab yang Allah timpakan kepada Abu Talib itu akan diringankan azabnya. Dia tetap disiksa, tapi siksanya diringankan oleh Allah karena permohonan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Dia diberi 2 sendal yang menyebabkan otaknya mendidih. Ini di dalam hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua belum pernah
bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua belum dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah Nabi bertemu dengan kita. Bagaimana mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam mau memberikan syafaatnya kepada kita sementara beliau tidak mengenal kita? Daripada waktu hari syafaat itu, seluruh manusia dari Nabi Adam alaihi salam sampai yang terakhir dilahirkan di dunia ini berkumpul di padang mahsyar. Mungkin bisa bermiliar-miliaran jumlah manusia ini, berkelompok-kelompok mengikuti nabinya masing-masing. Kemudian sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita yang punya KTP, kartu tanda pengenal. Sementara tanda pengenal tersebut yaitu adalah warna putih di wajah kita, di tangan kita, di kaki kita, yaitu adalah bekas wudhu kita untuk sholat ketika kita di dunia. Bagaimana mungkin orang yang tidak sholat ada bekas wudhunya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis yang artinya, kata Nabi, saya berharap bahwa bisa melihat saudara-saudara saya di akhirat nanti. Kemudian para sahabat bertanya, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Wahai Rasulullah. Kemudian Nabi kita menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara saya, kata Rasulullah, adalah mereka yang belum datang lahir saat ini, yaitu termasuk kita. Kita tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara beliau. Kemudian para sahabat berkata lagi, bagaimana engkau mengetahui orang yang belum ada saat ini dari umatmu, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tidakkah engkau melihat jika seseorang mempunyai kuda bertanda putih pada mukanya dan pada kaki-kakinya, berada di antara kuda-kuda hitam yang pekat? Tidakkah kalian bisa mengenali kudanya? Kemudian para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, mereka akan datang dengan wajah yang putih bersinar dan kaki dan tangannya bercahaya pada bekas-bekas wudhunya. Dan saya menunggu mereka, yaitu kita semuanya umat akhir zaman, di telaga nanti, di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Muslim nomor 249. Dari ayat yang kita baca tadi, dari hadis yang kita baca tadi, kita bisa mengetahui kaum muslimin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita semuanya umatnya melalui dua perkara. Yang pertama adalah pada hari kiamat umat Islam dipanggil bersama pemimpinnya, yaitu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita. Kemudian yang kedua adalah tanda putih yang bercahaya pada wajah kita, pada tangan kita, pada kaki kita, yaitu bekas wudhu kita. Sehingga tanda tersebut menjadi pembeda kita dengan umat-umat yang lain. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku punya iman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dari siksa Allah. Kaum muslimin, jagalah diri kita, jagalah istri kita, jagalah anak kita, jagalah keluarga kita dari api neraka. Suruh mereka sholat, sebagaimana isi khutbah kita tadi. Orang yang tidak sholat, bagaimana mereka mau mendapatkan syafaat Nabi? Mereka tidak punya tanda pengenal, mereka tidak punya tanda bekas wudhunya, wajahnya hitam, kelam, pekat nanti di yaumil akhir karena tidak pernah terbasahi oleh air wudhu. Suruh keluarga kita untuk menutup aurat, suruh mereka belajar agama. Jangan kita abaikan sholat kaum muslimin, jangan kita abaikan persoalan menutup aurat, jangan kita abaikan persoalan belajar agama. Akan tetapi perkara dunia kita tidak pernah lupa sekalipun. Kita mati-matian menyuruh anak kita sekolah supaya jadi orang nantinya. Kita mati-matian menyuruh anak kita kerja supaya dia tidak nganggur. Kita suruh, bahkan sebagian ada yang menyuruh istrinya bekerja. Sedangkan yang paling wajib itu yang kita lupakan. Sungguh kaum muslimin, neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Sungguh neraka itu azab yang sangat pedih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.